dalam surah-surah yang lain. Program berita secara langsung Senin sampai Kamis pukul 9 pagi. Dan pendengar, informasi kebakaran berikutnya adalah 25 jiwa mengungsi kebakaran ratakan rumah 7 keluarga di Citamiang, Sukabumi. Talkshow interaktif bersama Puskesmas Nagrak dan Yayasan Herba Holistik secara langsung setiap hari Senin dan Rabu pukul 10 pagi. Sebetulnya kan kalau kita bicara tentang penyebab dari stunting sendiri ya, memang jelas penyebab stunting adalah akibat kekurangan gizi yang kronis. Jadi perhatian kita, mutlak kita harus mencontoh bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pola makan, pola minumnya, pola tidur. Ternyata Rasulullah SAW hampir tidak pernah begadang. Mari kita dengarkan program tersebut dan menyebarluaskan radio dakwah ini. Cahaya FM, inspirasi surga. أتاهت خطاك بتلك الربا وطال مسارك بين صاحي رويداك أقبل. Talkshow interaktif. Talkshow interaktif. Di Mahat Tahfiz Al-Quran Nuroh sendiri memang ada beberapa keunggulan yang mungkin bisa nanti dirasakan ketika santriwati yang hadir di mahat kami tersebut. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kajian pada hari ini ya adalah tentang bagaimana bekam bisa menyehatkan secara lahir dan batin. Dan selalu sehat dengan bekam itu sehat yang. Terima kasih banyak ya Kang ya kepada pihak Cahaya FM juga sudah mengundang dari pihak Puskesmas. Kebetulan juga saya yang ditugaskan untuk hari ini. Kami dari Polsek Nagrak untuk sedikit memberikan perkembangan terkait situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polsek Nagrak. Sesaat lagi Anda akan mengikuti secara langsung talkshow interaktif di Radio Cahaya FM. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat Cahaya FM dimanapun semuanya berada, alhamdulillah kesempatan pagi ini insyaallah kita bertemu di program talkshow interaktif di Radio Cahaya FM yang dipancarloskan dari Jalan Raya Nagrak Komuter 3, Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Kesempatan pagi ini kita bertemu di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dan tepatnya tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah. Ya alhamdulillah kesempatan ini insyaallah 1 jam ke depan sampai dengan pukul 11 ya insyaallah kita akan bersama menuntut ilmu berkaitan dengan kesehatan ya bersama Yayasan Herba Holistik ya, talkshow interaktif kesehatan Tibun Nabawi. Dan alhamdulillah kita terus untuk bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatannya kepada kita, terus juga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan yang tidak bisa kita hitung. Semoga dengan ini semua bisa menambah ya ketaatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terus terlimpah tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga kepada keluarga, sahabat dan kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah. Tentunya di kesempatan ini narasumber kita seperti biasa adalah owner dari Yayasan Herba Holistik, Ustadz Rahmat Bekam. Ya alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Radio Cahaya FM yang akan memberikan nasihat kepada kita dalam kesehatan Tibun Nabawi ini adalah terkait dengan demam ya. Yang akan dibahas oleh beliau adalah demam. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah, masya Allah. Sehat ya, khairan, syukran. Ya. Alhamdulillah kesempatan pagi ini Allah SWT memudahkan antum Ustaz untuk ke Radio Cahaya FM. Ya mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Di kesempatan ini tentunya kami juga
live Facebook ya di Radio Cahaya FM 105.3. Ya, silahkan untuk menyimak ya, ataupun juga ingin bertanya melalui Facebook silahkan ditulis ya di kolom komentar seperti itu ya yang ingin ditanyakan. Kemudian juga website kami di www.cahayafm.com, dan juga aplikasinya di Play Store bisa di-download oleh sahabat semuanya. Tentunya insyaallah ya, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Yang sesuai dengan yang kita informasikan ya tadi adalah yang akan dibahas oleh beliau adalah demam. Baik, di sini terkait dengan demam ya, singkat ya, satu kata berkaitan dengan demam. Ini mungkin Ustadz ingin menyapa kepada pendengar semuanya terlebih dahulu, kemudian bisa langsung memberikan nasihat kepada kita terkait dengan demam. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dinala nabiyya ba'da. Ikhwan akhwat, para pemirsa pendengar Radio Cahaya FM dimanapun berada, sejangkau siar baik yang lokal, regional, nasional dan internasional ya. Jadi ini Ustadz Dindin, ini pendengar juga ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Brunei, insyaallah ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita pada hari ini bisa bermusafahah, bersilaukhwah, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Di mana hari ini banyak orang yang tidak sehat ya. Banyak orang yang tidak sehat ya. Qadarullah wa masyafa'al. Kemudian juga ya, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki taubat kita ya dengan kesehatan itu, insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke baginda Rasulullah SAW ya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Tema yang akan diangkat pada pertemuan kali ini adalah seperti yang tadi sudah Ustadz Dindin jelaskan, singkat padat, demam. Tapi demam ini akhirnya penuh arti. Ya, demam ini penuh arti. Rasa-rasanya hampir setiap manusia pernah mengalami demam. Hampir ya. Hampir. Bisa dikatakan nyaris 100% lah ya. Nah, konon kalau dari kisah hanya Firaun yang belum pernah mengalami demam. Ya wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Baik. Apa itu demam? Nah, ini sederhana ya Ustaz ini ya. Demam adalah kondisi di mana suhu tubuh berbeda dari biasanya. Anda ingat itu Ustaz Dindin semasa Covid kemarin, karena mengalami beberapa kondisi harus sapar ya. Sapar bahkan yang terekstrim adalah saat pulang dari Malaysia ke Indonesia. Itu ada screening sensor otomatis. Jadi yang suhunya di atas 37 itu lewatin alat tersebut langsung bunyi alat itu tring gitu. Dan itu otomatis nanti melipir ya. Kena itu. Dan ini ada kisah unik saat itu. Jadi pas pertama Covid, pas di bulan Maret tahun 2020 ya, anak pulang dari Malaysia, itu airport Malaysia sudah tutup. Jadi hanya bisa diperbolehkan untuk menerbangkan saja dari Malaysia ke luar negeri. Dan hanya satu-satunya yang ke luar negeri, jadi hanya satu-satunya pesawat di penerbangan pada hari itu Garuda khusus ke Indonesia saja. Dan penumpangnya mau tahu berapa? Yang biasanya ratusan, itu 13 orang. Jadi sangat-sangat sepi sekali. Dan datang ke airport Malaysia pada waktu itu sudah horor, Ustaz Dindin. Sudah horor. Apa akibatnya? Dan horor tersebut, anak stres. Ternyata dengan stresnya anak itu, qadarullah anak demam. Naik ke suhu teh. Karena merasa bahwa ini Anda dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jadi ketika kortisol naik, rasa tidak nyaman naik, rasa stres naik, ya. Kemudian timbullah demam akibat stres yang berlebih. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan demam adalah stres diantaranya, ya. Dan naik pesawat, di dalam pesawat masih demam, kemudian Allah berikan pertolongan, ana minum air 3 gelas, haba sauda dosis tinggi waktu itu. Ana minum sampai 15 kapsul, ya.
campur dengan madu dan propolis, dengan izin Allah pas landing di Jakarta demam turun. Jadi demam adalah di mana suhu di atas 37, 38, 39. Nah 39 itu sudah mulai warning. 39 itu sudah harus waspada. 40 itu sudah harus ada penanganan dari medis. Jadi tidak bisa 40 demam masih kita biarkan, tidak. Ya, karena sudah cukup emergensi itu. Ya. Kemudian ternyata demam itu bukan penyebab penyakit, Ustaz Dindin, paham gak? Jadi kita sering mendapati anak demam. Qadarullah, ya alhamdulillah karena istri seorang bidan desa dulu, ya. Jadi banyak pasien-pasien yang datang ke tempat kami itu 90% pasien yang berobat anak-anak biasanya demam. Bu bidan, anak saya demam. Bu bidan, anak saya meriang. Ini bahasa-bahasa lain ya. Bu bidan, anak saya panas. Jadi bahasa-bahasa lain di kampung demam itu, Bu bidan, anak saya meriang. Anak saya panas. Iya jika nu ngadeg-deg cenah. Ngadeg-deg ya. Ngadeg-deg itu apa? Gemeter hebat. Orang kalau lagi meriang itu kan dia tinggi. Nah, biasanya dulu ketika masih jadi bidan desa, istri saya memberikan namanya obat-obat analgetik. Apa itu? Obat-obat anti radang, pereda nyeri. Juga dikasih obat antipiretik. Apa antipiretik? Obat buat menurunkan panas. Ya. Nah, jadi demam itu adalah gejala, catat. Jadi demam itu adalah simptom. Demam itu adalah gejala. Apa penyebabnya? Kalau dari yang pernah sering datang terapi atau pasien anak-anak lah, ada karena diawali karena mencret, diare. Jadi mencret itu kalau lebih dari 1 hari, anak-anak di bawah 5 tahun biasanya demam, anget ya. Kenapa timbul demam pada anak yang mencret? Ayo kenapa? Karena lambungnya radang. Apa radang itu? Nyeri, paham ya? Ya. Ada yang terluka, entah oleh bakteri, entah oleh virus, ya, entah karena angin dan sebagainya. Nih, dia mengalami nyeri, mengalami suatu infeksi. Nah, di bahasa medis dinamakan dengan inflamasi. Maka timbullah demam. Tuh, ya. Jadi rata-rata yang pertama sering demam datang ke tempat kami adalah karena pencernaan anak-anak nih. Bu bidan, anak saya demam. Ya. Oke. Kemudian ya, ternyata pas kemarin COVID semasa pandemi mendera negara kita ya, dan internasional nampaknya demam ini menjadi demam yang sifatnya mewabah. Ya. Kita dapati hampir setiap orang yang kena COVID ya hampir pasti dia demam. Berarti demam itu adalah gejala. Akibat apa? Berarti adanya virus. Dan qadarullah masyafa'al. Anak kena 2 kali. Yang pertama adalah saat pulang dari Bandar Lampung. Yang kedua sakit adalah pulang dari Palembang. Jadi ngalami dua dari Bandar Lampung, dari Palembang. Jadi safar itu. Ya. Datang ke rumah pulang dari Bandar Lampung masih baik-baik saja. Itu masih sempat ke Bogor. Ya, dan itu belum terlalu ketat. Pada fase tahun 2020 itu kan. Ya, ada landai dulu, ada kondisi di mana new normal. Masih ingat ada new normal pertama dan belum ada Omikron. Yang Omikron inilah yang horor. Dan qadarullah Omikron itu terjadi pas anak lagi di Palembang. Dan anak kena. Jadi ketika pas di bis itu kok mulai gak enak badan. Ya, mulai gak enak. Tenggorokan sakit. Nah, ini masuk kepada gejala-gejalanya. Gitu, Stadinin dan para pemirsa ya. Gejala-gejalanya. Tenggorokan sakit, dada sesak, tapi dipakai bernapas nyeri. Jadi kalau diurut begini nggak nyaman ini. Ini di antara pas tulang di timus ini
di area kelenjar tiroid yang paling bawah sampai ke pas ulu hati. Nah, para pemirsa yang di Facebook bisa melihat ya. Ataupun nanti yang di YouTube bisa lihat ke sini diurut gitu. Kerasa ya nyeri Di dada ke bawah ya. Bukan dari bawah kan, bukan dari atas ke bawah. Dari leher. Di pas leher sini ya. Kayak apalagi kemudian rasa tercekik hebat ya, bersin, batuk tuh bukan batuk biasa Ustaz Didin. Batuknya batuk pring gitu loh. Jadi seperti ada yang diremas di bagian organ paru-paru. Pring. Ya. Datang ke Palembang, qadarullah sudah ditunggu sama peserta, anak tak bisa. Ketika di tes di klinik yang mitranya maskapai penerbangan Citylink, kemudian mohon maaf Bapak positif. Bapak positif. Dengan ini Bapak maka tidak bisa pulang lewat pesawat. Jadi saya dirawat dulu waktu itu di Palembang. Nah, maka ya penyebab lain daripada sakit perut biasanya timbulnya demam adalah karena virus. Termasuk orang yang lagi TBC lagi radang-radangnya dia demam loh kan. Orang yang herpes, pernah tahu herpes ya? Yang perutnya terbakar itu demam. Pernah tahu yang cacar? Cacar wajahnya yang sampai subhanallah na'udzubillah. Itu pun dia virus. Kalau mau tahu. Ya. Bahkan mencret itu banyak juga karena virus. Maka kami punya SOP, kalau mencret itu belum 2 hari, tidak kita mempet dulu. Biarkan si virusnya apa dulu? Keluar dulu. Termasuk Ustaz Didin dan para pemirsa yang dirahmati Allah, apalagi penyebab demam. Itu adalah maaf ya, flu dan pilek ya. Asam ya. Yang orang ini yang tanda petik sudah kita bahas kemarin tentang masuk angin, betul? Dan ini sebenarnya bagian daripada lanjutan kajian daripada masuk angin, insya Allah ya. Itu juga bisa menyebabkan demam. Ya. Oke, yang ketiganya apa? Ternyata demam juga bisa karena timbulnya infeksi penyebab. Ustaz Didin pernah lihat orang yang terjatuh dari motor? Iya. Baik. Atau Ustaz Didin pernah mengalami jatuh dari motor? Pernah. Nauzubillah. Demamkah beberapa hari kemudian? Ya. Demam. 99% orang yang accident, orang kecelakaan itu bila tidak ditangani dengan cepat, maka 2-3 hari berikutnya adalah timbul demam. Kenapa demam? Ana buat analogi gimana? Oke, ini ada air. Apaan ya? Ini gestur sama struktur anatomi tubuh, mulai dari rangka, otot, saraf dan sebagainya lah ya. Tiba-tiba dia accident, kecelakaan. Seret. Jadi beberapa di antaranya dislokasi, otot ketarik, ya, saraf yang terjepit, ya, tulang yang terbentur memar dan sebagainya. Pada tempatnya atau tidak pada tempatnya? Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya ini menimbulkan beberapa organ lain terganggu. Paham ya? Yang terkait. Nah, terganggunya ini adalah penampakannya timbul nyeri. Timbul nyeri itu akhirnya menimbulkan efek demam. Ya. Kami ingat Dindin semasa SMP. Semasa SMP itu kami namanya anak-anak ya. Pulang dari kebun teman, naik angkutan touring. Ya. Bak terbuka. Ya. 7 orang anak ingat itu. Dibelokan, si supir itu nakal dia, kenceng. Akhirnya kami semuanya apa? Jatuh. Ya. Dan lumayan persujatnya, brug aja. Waktu itu nggak kerasa apa-apa. Besoknya kami sepakat 7-7-nya tidak sekolah. Kenapa? Demam semuanya. Ya karena nggak buru-buru dibetulin. Walaupun alhamdulillah nggak terjadi apa-apa ya. Secara waktu itu ya. Tapi pada sakit badan itu. Nah ini bisa jadi karena adanya peradangan. Bisa pula anak pernah kena juga accident. Qadarullah semuanya terjadi sama anak ya. Datang ke kebun, ambil singkong, kemudian bawa golok. Golok itu tajam sekali. Singkongnya ditebas, putus, ternyata kaki kena. Jadi kaki kena di lutut bagian kanan kena, dan itu darah muncrat. Darah muncrat.
awalnya biasa saja, ternyata lama kelamaan ketika darah itu makin lama makin banyak timbul demam. Hangat. Akhirnya udah nggak bisa lagi beraktivitas secara normal. Benar-benar demam. Oh begini. Dan qadarullah Ustaz Dindin ya, di antara yang terjadi juga karena demam itu karena penyakit degeneratif. Dan apa? Diabetes yang naik kadar gula darahnya. Qadarullah pas ana lagi umroh, ternyata 3 orang di antara yang jamaah yang bareng dengan anak itu ternyata punya diabetes dengan kadar glukosa yang tinggi. Jadi pas masih di Mekah ini, belum ke Madinah, ternyata hari ketiga mereka tidak bisa melanjutkan ibadah tawaf. Ibadah berjamaah di Masjidil Haram. Kakinya pada bengkak, Ustaz. Pada bengkak. Dan satu ahwat tidak, ana nggak bisa menangani yang ahwat. Yang ahwat ana hanya bisa nusuk, itu pun tentu nggak bisa menyentuhnya. Ya, tapi yang bapak-bapak 2 orang itu alhamdulillah ana bantu dengan izin Allah. Apa ketika dan mereka bawa alatnya tes. Pak Rahmat, saya lagi naik loh ini gula darahnya. Berapa naik Ibu? Gula darah saya naik sampai hampir 400. Sampai 400 Pak Rahmat gula darah saya. Dan itu bengkak. Berarti ada juga apa penyebab dari timbulnya demam itu adalah naiknya ya patologis, angka-angka patologis, angka-angka yang berkaitan dengan penyakit pada penyakit-penyakit degeneratif. Ya, penyakit-penyakit yang diakibatkan ya karena pola hidup. Kolesterol tinggi juga. Ya, kemudian pernah juga ketemu orang yang hipertensi, Ustaz Dindin. Ya, orang hipertensi, orang yang dia tensinya sedang tinggi, datang ke rumah dan sudah ada gejala satu ternyata timbul demam pula. Subhanallah. Oke. Jadi pendarahan pun ya bisa mengakibatkan apa? Demam, pendarahan dan sebagainya. Apalagi yang bisa mengakibatkan demam? Ternyata gigitan beberapa hewan yang berbisa. Digigit ular, ada timbul demam. Ya, apalagi sama kobra. Sebelum mati, maaf ya, itu dia demam dulu. Jadi ada tetangga digigit ular. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Dulu ya ketika di Cianjur ya, bengkak tad. Kemudian ana udah lihat, tapi dia masih sempat menyebabkan. Iya cenah kamari digigit ku orai. Kemarin saya digigit sama ular. Nah, itu arti harfiah bahasa Indonesianya. Udah dibawa ke dokter, belum, cenah diobatin sama tradisional aja. Ternyata 2 hari kemudian, besoknya demam hebat, lusanya meninggal. Jadi mengalami fase radang dulu dan radang hebat. Sama lah tad, misalnya digigit na'udzubillah min dzalik. Ana pernah dicakar kucing juga, demam cakar kucing yang lagi ini di lapangan badminton, ana mainin nyakar tad. Ya, nyakar. Itu semalaman enggak bisa tidur ana tad. Demam tad, panas. Cakaran kucing itu panas tad. Sepertinya ada bisanya. Terus ana juga pernah disengat sama tawon berbisa. Jadi pas lagi di pondok dulu. Jadi pas lagi di taman bersih-bersih ternyata itu di bunga itu ada tawonnya, ana ambil bunganya tadi ana disengat. Demam kalau tidak salah 3 hari 3 malam. Jadi beberapa gigitan, sengatan ya ataupun tupan daripada hewan-hewan itu ternyata bisa menimbulkan demam ya. Apalagi kena bisanya lele, betul. Nah, itu bisa demam tadi. Ya. Apalagi kelabang, na'udzubillahi min dzalik. Kelabang itu bayongbong ya atau sengatan kalajengking. Horor tad. Serius ya. Makanya hati-hati kalau ular mah yang berbisa ya bahkan bisa mengarah kepada ajal ya, pengantar ajal, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jangan disepelekan. Maka ini pun bisa menyebabkan demam ya. Apalagi yang bisa menyebabkan demam ternyata penyakit-penyakit degeneratif. Misalnya asam urat yang sedang tinggi, Ustaz. Anda pernah ketemu klien asam uratnya yang sedang tinggi, demam, Ustaz. Yang rheumatoid arthritis yang berbasis dia lupus ataupun penyakit autoimun. Ketika sedang naik penyakitnya, sedang kambuh ya, ternyata dia demam. Ya. Ini berarti apa namanya? Penyakit-penyakit yang bisa mengantarkan kepada demam. Terus ya rematik, asam urat, kolesterol, trigliserida tadi ya. Apalagi ternyata kanker, Ustaz. Nah, ini kanker cukup sering ya. Jadi kanker saat sedang kambuh. Kantong kering jadi demam. Wah, itu mah demamnya demam lahir dan batin, Ustaz. Dan itu terjadinya sindromnya di akhir bulan. Pokoknya dari tanggal 20 ke sana ya.
Konon katanya kan 3 koma, jadi tanggal 3 sudah koma Ustaz. Ya, ini intermezzo ya. Nauzubillah min dzalik. Apalagi ya masuk angin pun terkategorikan. Gejala-gejalanya tadi ya, ternyata gejala-gejala yang demam, keringat dingin, mata berair, kepala berat, badan panas dingin ya. Kemudian perut merasa begah, dada sesak, ya. Leher terasa tercekik ya. Napas pendek ya. Kemudian perut kembung dan buang angin terus. Jadi kentut terus itu bagian daripada gejala-gejala ya. Kemudian meler, keluar ingus, keluar mukus atau lendir ya. Bersin, batuk hebat. Ya, ini bagian daripada gejala-gejala ya. Kemudian ya, apalagi selain pada itu, jadi ada demam yang harus diwaspadai dan ada yang terkategorikan ini masih gejalanya ringan. Paham ya tadi ya? Kalau masih demamnya hangat, biasanya kalau anak-anak kan sudah beda ya. Ngeh nih si ibunya nih. Ya kemarin cucu saya Umar. Anak pulang dari Cilacap 4 hari yang lalu tuh hangat. Nah, jadi sama ibunya sama menantu saya, Bapak maaf ya nak, ya Umar hangat pegang. Ini ada beberapa terapi jadi kalau masih hangat begitu saja dan anak taksir kurang lebihnya 37 derajat Celcius lah. Maka diberikan air kelapa hijau yang sudah dihangatkan. Air kelapa hijau yang sudah dihangatkan karena Umar usianya sudah di atas 6 bulan. Campur madu sedikit. Kemudian disuapi pelan-pelan. Disuapi ya, sampai dapat 3 sampai 5 sendok ya makan ya. Atau sudu orang Melayu bilang, orang Malaysia dan Brunei bilang ya. Demam meredah. Dikombinasikan dengan ruqyah syariah. Kemudian ditempelkan ya di titik, kalau dalam ilmu bekam dinamakan titik yafuk ya. Maka ditusuk ya walaupun hanya beberapa milimeter daripada treatment akupuntur. Ini masih terkategorikan aman. Bahkan bapak mertua punya trik dan tips tersendiri bila ada pasien yang demam dipangku kemudian dibuka punggungnya dilakukan pemijatan ngurai seiring sealur dengan arah tulang rusuk ya, pasti belikat itu seret ngurai ya. Dengan izin Allah ternyata turun. Atau di kop kering boleh, di kop kering. Tetapi Ustadz, bila demam tersebut lebih daripada 39 dan udah menggigil hebat, maka itu harus penanganan medis. Ingat, penanganan medis nggak boleh sembarangan. Dan itu sudah bukan ranahnya penyehat tradisional. Ya walaupun ada beberapa trik dan tips, tapi tak elok di-share di sini karena nanti takutnya terjadi multi tafsir. Paham ya? Iya. Karena harus melalui pelatihan yang sangat ketat ini sampai orang tersebut dinyatakan kompeten sebagai seorang terapis. Jadi ini kan terbuka nih, media terbuka. Nanti main ini aja, main tiru, copy paste, ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini yang bahaya. Ya, akhirnya terjadi apa? Khawatir jadi malpraktek dan sudah terjadi di beberapa. Ya, sudah terjadi di beberapa orang yang tidak paham. Subhanallah ya. Orang yang tidak paham akhirnya melakukan tindakan-tindakan ini yang harusnya dia paham psikologis bayi seperti apa gitu dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat istri, ya alhamdulillah istri sebagai salah satu bidan senior lah ya. Jadi kalau menangani anak tuh bagaimana begitu ketat sekali SOP tindakannya, begitu hati-hati ya. Ya, Masya Allah ya. Dan sistematis. Tapi ada yang suka seenaknya gitu ya. Wah, ya. Serius. Bahkan kemarin ketika pas kita alhamdulillah baru pulang dari Brunei, Anda dengan istri tadi. Di sana Bu Bidan mengajarkan tentang aneka terapi untuk berbagai macam penyakit pada bayi. Akhirnya sharing dengan bidan dan jururawat yang ada di Brunei. Dan alhamdulillah ya. Jadi Ibu Bidan bisa sharing, bisa memberikan tips dan beberapa ilmu-ilmunya ya. Masya Allah itu luar biasa. Nanti kita adakan juga ya talkshow-nya ya, yang khusus akhwat dan khusus muslimah, insya Allah. Oke, ya. Nah itu berarti harus ke mana? Harus ke layanan kesehatan. Jadi sekali lagi bahwa demam adalah suatu fenomena, suatu penampakan.
Bahkan kalau boleh dikatakan begini Ustaz, demam itu begini loh. Lagi-lagi saya memberikan analogi, ini misalnya tubuh manusia. Dia demam. Demam itu seperti si organ-organ dalam itu berkomunikasi, memberitahukan ya kepada empunya tubuh ya, kepada kita ya. Demam. Apa nih? Oh ternyata maaf, perut kita lagi bermasalah nih. Ternyata GERD-nya, asam lambungnya sedang naik. Nah asam lambung tinggi bisa demam juga loh ya. Pak ya. Panas nih karena katupnya pecah, keluar katup esofagus yang ada di lambung, tes panas dan asam hebat Ustaz, menyebar kena tenggorokan. Sebagian daripada gas-gas asam itu naik ke beberapa ruas-ruas yang satuan terkecil yang ada pada bagian kepala ya, timbul aja anget karena tersumbatnya juga oksigen. Memberitahukan, maaf ya aku sedang tidak baik-baik saja. Berarti kalau begitu jangan dipaksakan kerja, jangan dipaksakan makan, jangan dipaksakan minum, istirahat. Dan ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Duduk tenang, baca basmalah, minum madu. Oh ya, campur air hangat. Campur air hangat. Dan itu terjadi. Jadi di kisahnya itu si Arab Baduy itu sakitnya sakit GERD ya. Berarti makan salah, minum salah ya. Makan salah, minum salah, lapar salah. Anak ketemu sih. Jadi dia alumni Madinah S2 Ya. Ya tadi ya bahwa ternyata berilmu saja tidak cukup kalau dia tidak sehat, betul? Iya. Serius Tad. Jadi dia tuh pas di salah satu momen pernikahan saudara, dia sebagai khutbah nikahnya. Iya. Dan qadarullah kenal anak. Oh ini yang namanya Pak Rahmat kita. Ternyata umurnya di bawah anak 1 tahun. Yang anak pikir dia di atas anak. Kalau performanya Tad maaf bermutu lah, bermuka tua gitu tadi ya. Wah performnya gitu kan. Anak pikir dia udah 60-an. Ternyata pas ditanya, anak cina belum sampai 50. Atuh tuan, kene pribadi satu ustad. Gitu ya. Tapi juga ngurang kene Pak Rahmat. Makanlah bareng. Nih ceritanya nih. Makanlah bareng Ustaz. Kan prasmanan. Iya. Semua yang di meja anak tuh ambil Ustaz. Ambil rendang, ambil. Antum ambil. Semuanya. Kan insya Allah kan itu pernikahannya kedua orang yang soleh lah ya. Dari keluarga yang soleh. Insya Allah berkah lah Tad. Dan masih saudara. Makan. Oh, semangat kan. Dia bengong lihat anak Tad. Dia bengong. Akhirnya dia ambil nasi dikit banget. Ambil kalau nggak salah bihun ya. Goreng tempe udah. Sama sedikit sayuran. Duduklah. Depannya dia mipir terus. Sekaligus dia pengen konsultasi. Itu Kang Rahmat, antum dimakan semuanya. Anak kan ngambil semua walaupun sedikit ya. Nyobain. Ya Ustaz. Bisa dimakan semuanya? Bisa Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ya Allah, dia kemudian nampaknya merenung. Ana sudah hampir 5 tahun tidak bisa mencicipi aneka jenis makanan yang bisa Ana makan. Ini pun Ana khawatir dan wanti-wanti. Takut GERD anak kamu. Kenapa Ustaz nggak bilang? Gitu ya. Begini aja Ustaz. Mohon maaf sekali. Sebenarnya Ustaz lebih paham lah. Coba bongkarlah kitab Jadul Ma'adnya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah bilang gitu. Ini sudah ada tipsnya. Buka juga kitabnya Atibun Nabawi Profesor Dr. Said Ahmad ataupun Syekh Dr. Ahmad Rojak Sarof. Ini kitab-kitab yang masyhur dan penulisnya ya. Ataupun Muhammad Daim Al-Kahil ataupun ya Syekh Muhammad Al-Nasr dalam kitabnya Atibun Nabawi pula. Kenapa itu? Jadi antum tenang, minum air hangat, 1 jam sebelum makan minum madu. Dia berutad. Ya Allah, makanya Ustadz karena bilang hidup ini adalah harus saling berkomunikasi, harus saling bersosialisasi. Nggak bisa kita hidup sendirian karena sifat manusia itu lupa dan salah. Al insanu makanul khata wa nasya. Nah bilang betul Kang Rahmat. Enakan tadi situ teh. Ya, anak ketemu lagi teh kemarin sudah bisa mengimami sholat tarawih yang sudah cukup lama pernah dia tinggalkan Ustadz. Alhamdulillah dengan izin Allah. Nah,
Ya, jadi yang GERD seperti itu. Dan itu bisa menimbulkan demam bila salah itu. Jadi ketika Ana pernah ikut pendidikan D2 Al-Quran dulu di Cianjur, ada salah satu teman akhwat, Afwan ya, nampaknya dia penderita GERD. Pas ketemu itu dicekung semuanya Ustaz. Cuma karena keterbatasan waktu dan Ana lost kontak ya, dan kesibukan, ketemu lagi sudah meninggal Ustaz. Apa faktornya? Dia tidak bisa mengkonsumsi makanan secara normal, terlalu banyak yang dipantrang, dan tidak bisa bagaimana mensiasatinya. Bagaimana mensiasati makan buah, makan sayur, nasi itu seperti apa, bubur seperti apa, kapan waktu yang tepat untuk makan gitu Ustaz. Subhanallah. Jadi ya seperti itulah. Apalagi tips-tipsnya? Tadi sudah tips untuk demam. Ya. Tips untuk demam itu diantaranya adalah air kelapa hijau. Kalau ada, kalau tidak ada air kelapa biasa, dipanaskan dulu. Dipanaskan dulu. Tapi tidak harus sampai mendidih. Jadi jangan sampai mendidih. Cukup sampai 40 derajat lebih sedikit lah. Sudah terasa hangat dan sudah biasanya ada uap. Ya. Uap yang menandakan memang suhu itu udah mulai berubah. Sudah cenderung ke panas. Maka angkat. Berarti jangan sampai lebih dari 50 derajat, nggak boleh. Karena elektrolitnya rusak nanti Ustaz. Oh. Kalau bisa bejana yang buat merebusnya pun kalau nggak dari kaca, itu yang dari tanah liat, pernah dengar? Kaos kendi gitu loh. Ya, ya. Nah, yang buat ngegodok jamu-jamuan ya. Nah, kenapa? Karena ternyata elemen-elemen tanah yang menyatu, yang bersinergi dengan air kelapa hijau itu tidak merusak enzim Ustaz. Beda dengan dari serba-serbi logam. Ya. Logam itu ada beberapa yang bisa merusak ya. Oke. Ketika sudah hangat, campur dengan madu. Maka minum sehari 3 kali, 1 jam sebelum makan. Dengan izin Allah, jangan lupa baca doa. Ya. Kerasa demam sini. A'udzu bi'izzatillahi wa qadratihi min syarri ma ajidu au hajiru. 7 kali kan sunnahnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Teng ya. Jangan lupa ya. Ya itu sambil kalau dia di perutnya ada masalah sambil diputar Ustaz. Kita terasa kalinya sensasinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil perbanyak zikrullah dan istighfar. Nah, kayak apa lagi? Kalau ada air kalau ini kelapanya dibakar gitu, biasanya ada kan? Betul, itu teori. Ternyata membakar kelapa itu sulit Ustaz. Serius. Tepasnya yang hancur. Tepasnya itu loh ya. Tapi dalamnya sama sekali nggak ada perubahan. Nggak terkena dampak, nggak ada reaksi, nggak ada efek, nggak ada impact, nggak ada. Nggak ada itu teh. Jadi yang cepat mah dikupas, tuangin itu aja cepat. Itu pernah sampai 1 jam lebih baru anget. Jadi apa ya? Ya tepasnya aja yang kebakar, jadi abu. Baru kemudian batoknya agak ini. Niatnya mah nggak ini. Si kelapa tuh nggak apa namanya? Hampir tidak ada efek ya. Nah reaksinya nggak maksimal. Gitu. Terus pengalaman juga ketika umroh, ternyata yang meredakan demam yang efektif insya Allah adalah air zam-zam. Tapi diminumnya, disunahkannya sambil berdiri, sambil menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus zam-zam saja. Awas, jangan yang lain ya. Khusus air zam-zam saja. Ya, yang minumnya seperti itu. Sambil berdiri Ustadz. Jadi Anda lihat hampir semua yang pada di Masjidil Haram itu kalau minum air zam-zam, semuanya pada berdiri atau sambil berdoa ya. Sambil berdoa menghadap kiblat ya. Masya Allah, masya Allah. Apalagi ya, minum madu. Minum madu mempercepat demam. Minum madu mempercepat demam. Mempercepat menurunkan demam. Maaf. Ya, minum madu itu mempercepat. Jadi begini. Teorinya, Anda buat lagi analogi. Ada seorang demam, fulan. Demam ini secara teori dia akan kena demamnya sekitar 8 jam. Tapi karena minum madu jadi 6 jam, paham? Kan bahasanya tadi dipercepat. Oke ya. Apalagi minum madu. Gimana apa dengan mandi orang yang demam? Mandi orang yang demam, maka ada satu hadis dikatakan demam itu berasal dari apinya jahanam. Ya, maka redakanlah dengan air, dengan mandi. Ini kan kontroversi banget nih. Lagi menggigil disuruh mandi. Ternyata bukan air yang sejuk di bawah. Bukan air yang sejuk di bawah 20 derajat Celcius. Paham? Paham ya?
Airnya di atas 20 derajat Celcius. Di bawah juga 30 derajat Celcius. Air-air yang pas lah dengan kondisi orang itu berada. Catat nih. Sama madu pun yang terbagus kan madu yang ada di lingkungan sekitar. Lanjut lagi. Dan ternyata mandi tersebut mandi dari kaki bawah dulu. Catat. Jadi lain jegur. Langsung ke siram kepada kepala. Aduh. Ini ada yang salah kaprah Tad. Malah demam Tad. Malah tambah hebat demamnya. Dari kaki bawah dulu. Ternyata dengan pola seperti itu, dengan cara seperti itu, dari kaki bawah dulu, ke betis, ke lutut, ke paha, ke selangkangan, ke perut, ke dada, ke leher, ternyata terjadi pelepasan suhu, pelepasan patogen secara gradual, pelan-pelan. Paham ya? Kerasa banget. Cobain, serius. Nanti harus mencobanya. Baru ketika dirasa semuanya sudah stabil, baru siram kepala. Sambil baca doa dalam hati. Doa kesembuhan. Allahumma rabbanas adhi bil basa isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru sakoma. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada cara-cara, tapi dengan catatan demam yang tadi di bawah 40 derajat Celcius semuanya. 39, 38. Kalau sudah di atas jangan deh. Ya, boro-boro ini nyentuh air dikit aja, rasanya gimana? Itu demam disertai dingin, maksudnya meriang gitu Ustaz? Iya, demam itu rata-rata kan memang demam itu dia meriang ya, kebanyakan ya. Nah. Jadi dipakai selimut salah, nggak pakai juga salah. Betul sekali. Dan bukan mandi itu bukan kewajiban, tapi pilihan. Catat. Kalau dia tinggalnya kayak seperti di Gunung Dieng, Gunung Dieng sih bersalju Tad. Iya. Per hari ini Gunung Dieng bersalju, namanya Bun Upas. Dan alhamdulillah anak pernah ke sana. Ternyata di Gunung Dieng jangankan orang yang sakit Ustaz, orang yang sehat pun nggak bisa wudhu. Kalau suhunya itu di titik 0 ya, atau membeku Ustaz, ngarinya Ustaz. Harus pakai air termos dulu atau air dispenser ya, tambahkan. Gimana mau mandi coba kalau demam di kondisi seperti itu? Yang ini aja, yang logis saja betul, yang rasional saja kan kasihan. Jangan zolim kepada pasien. Ya. Kemudian apalagi selain minum madu, ruqyah syariah tentu, tapi lebih bagus ruqyah mandiri. Kemudian bisa dengan kop kering, kop lepas buat membantu melepaskan ini, melepaskan si patogennya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya. Terus kan ada tuh kalau di masyarakat itu kalau orang tua kalau lagi meriang itu dia tidurnya itu bawa botol gitu, botol di isi air gitu. Baik. Isi air itu dilihat gitu. dulu. Kan begini, tadi demam itu adalah simptom gejala. Dilihat penyebabnya apa. Oh ternyata sebelum dia kena demam, dia kolik dulu, keram dulu perutnya, paham gak? Ya. Nah, maka salah satu treatment buat meredakan demam sekaligus meredakan kejang dan kram pada perutnya adalah ngisi air di dalam botol ataupun alat wadah ya. Nah bisa panas gitu kan, diburai. Ya, ini pernah ini. Termasuk ada yang ini Ustaz, demam itu. Nah ini tipsnya Bu Bidan isi saya. Jadi kalau bayi demam, dia marut mentimun. Iya. Marut mentimun sambil bacakan doa ruqyah, Al-Fatihah ya. Dan diharuskan yang baca doa-doa ruqyah, doa-doa kesembuhan adalah kedua orang tuanya. Ya, karena si ruhnya beda. Ruh endorfinnya beda. Sambil tempelkan si mentimun tadi, nyes gitu, paham ya? Nyes kita sambil bacakan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Bacakan As'alullahal adzim Rabbal arsyil adzim ayyasfiyakum, terus saja terus. Itu. Atau perbanyak ASI kalau dia masih ASI. Sambil meruqyah ibunya. Sambil meruqyah. Ana dapat nasihat Ustaz dari malam dari Ustaz Abu Aufa ya. Jadi kalau kita berdoa ternyata tidak kunjung dikabulkan, subhanallah nauzubillah min dzalik. Ya. Ataupun pas anak sakit-sakitan semuanya. Dan ini terjadi Ustaz ini. Ini terjadi nih. Jadi ada pasangan suami istri, dua-duanya kerja di finansial riba. Si suaminya
gajinya sekian juta, isinya sekian juta. Jadi sama-sama untuk ukuran Jakarta Raya ini sudah menengah, Ustaz. Menengah ke atas. Udah middle lah. Jadi udah kategori kendaraan, rumah segala macam. Oh iya. Nah, ternyata anaknya sering sakit-sakitan, lihatnya demam. Ini kalau ketiga anaknya sakit, itu dia keliling Jakarta sampai ke dokter anak yang paling top ibaratnya ya. Sampai klinik yang paling ahli katakanlah. Sampai kalau dokter spesialis anak tuh ada lagi spesialisnya lagi di belakangnya tuh. Oh, panjang banget ya. Iya. Tak kunjung sembuh. Kemudian alhamdulillah ketemulah dengan kami dan nyambung dengan pemaparan kajian semalam Ustaz Abu Aufa. Ada dua yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan dan menyebabkan juga keluarga kita sakit-sakitan. Yang pertama maksiat yang kita lakukan. Yang keduanya adalah makanan yang kita berikan kepada keluarga kita itu dari sumber yang halal atau yang haram. Yeah. Nah, yang haram ini ya walaupun jumlahnya nampak banyak secara teori kemanusiaan itu sehat, bergizi, wah, susu, telur, kacang hijau kan, kan gizitan betul kan, sayur mayur buah kan, wow kan, daging, kan ada istilah dalam Kapitalis itu 4 sehat 5 sempurna, nggak ada halalnya tuh, betul? Iya. Padahal dalam Islam itu artinya 4 sehat 5 halalan thayyiban, wah berkah. Jadi yang kalau sudah halalan thayyiban, insya Allah berkah. Coba deh, diteliti sama abang dan mbak. Anak katakan seperti itu sama emas dan mbak. Akhirnya dia ini resain dua-duanya betul itu. Walaupun prosesnya luar biasa dramanya ya. Iya, karena sama-sama sudah punya kedudukan Iya. Sekarang mereka tuh anak-anaknya sehat Ustaz. Udah hampir lebih dari 5 tahun tidak ada sakit apapun. Dan itu sebenarnya sembuh aja dengan sendirinya gitu. Iya. Tanpa obat, tanpa dokter, tanpa jimat, tanpa alat. Kalau buat saya ini ya tadi ya. Itu betul-betul sembuh beneran. Saya sampai kemudian, dan itu terjadi ketika anak dipanggil ke salah satu keluarga yang kedua orang tuanya kerja di finansial juga di Jawa Timur. Anak itu sudah mau 4 tahun, belum bisa bicara, speak delay. Iya. Gitu kan. Lihat dari seragam ibunya, seragam bapaknya, kan saya curiga nih, kok rapi banget, wangi gitu tadi ya, wah, nyetil gitu kan. Maaf, masnya kerja di mana? Oh, saya di finansial ini loh Pak Rahmat, mbaknya sama tapi beda perusahaan ini. Ada apa Pak? Nah, pelan-pelan saya menjelaskan ini dengan izin Allah, atas pertolongan Allah, akhirnya anak itu bisa kembali normal. Ya, masya Allah. Dengan orang tuanya yang meninggalkan ini apa? Iya, meninggalkan dunia itu tadi, meninggalkan pekerjaan yang ribawi gitu ya? tadi ya. Meninggalkan pekerjaan ribawi tadi. Jadi betul kata Ustaz Abu Aufa malam itu. Pertama adalah kemaksiatan kita, itu pun bisa menimbulkan penyakit tadi ya. Yang keduanya adalah sumber makanan. Dan ini terjadi Ustaz. Ada anak yang dari keluarga, subhanallah, nauzubillah dari keluarga koruptor ya. Ini kisah yang dipaparkan oleh Pak Jamil Ajaini dalam satu trainingnya. Itu korupsi sampai sekian M Tad. Ternyata anaknya kena narkotika. Dibawa ke BNN Lido kalau nggak salah, rehabilitasi dan segala macamnya. Ternyata menghabiskan uang yang sama persis jumlahnya dengan apa yang dia pernah korupsi. Luar biasa ya, luar biasa skenario Allahnya. Astagfirullahaladzim. Maka betul lah, apapun penyakit ini hanyalah penyakit fisik. Yang paling penting kan kita tidak ada penyakit sifatnya non medis, penyakit batin, penyakit kejiwaan. Karena kalau sudah penyakit kejiwaan, apalagi kita terbiasa memakan makanan dari sumber yang haram, bisa jadi kita khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati-hati kita, nauzubillahi min dzalik. Demikian, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Iya, Masya ini Allah. waktunya sebentar lagi Ustaz. Iya betul. Iya, untuk tadi terkait dengan bayi, kalau misalkan demam itu dengan marud timun ya. Mentimun. Tapi kalau orang dewasa Ustaz, apakah bisa mempan gitu untuk orang dewasa? Apa cukup dikompres aja gitu dengan air? Orang dewasa itu yang pengetahuan yang anak tahu ya, maka minum madu setiap setengah jam. Beda dengan demam pada anak. Dan jumlahnya agak dibanyakin.
pada anak itu 1 sendok teh, maka pada dewasa 2 sendok makan sekali minum, dan itu tiap 30 menit Sebelum makan. Pokoknya tabrak aja ya. Dan itu tanpa dicampur air, langsung. Oh. Karena si zat madunya memang masih orisinil ya, datang ke organ-organ cerna. Itu amat sangat. Lebih ide lagi dibanding dengan minum air zam-zam. Ternyata minum air zam-zam itu menurunkan demam. Insya Allah ya. Apapun apapun sindromnya ataupun penyebabnya, tapi asal jangan yang gagal ginjal. Yang gagal ginjal tidak boleh banyak minum air ya. Yang gagal ginjal tidak boleh terlalu banyak minum air karena ginjalnya kan sudah rusak, sudah tidak bisa lagi memfiltrasi air ya. Jadi harus dengan jumlah yang terbatas, dikit, sepersekian waktu, sepersekian sendok airnya, dikit. Subhanallah. Maka bersyukurlah Ustaz. Sekali lagi kita diberikan diberikan kesehatan. Kita kadang-kadang banyak nggak syukur nikmatnya, merasa wah mengeluh segala macam. Antum jangan jauh-jauh Ustaz, ke Kartika lah yang di Cibadak. Ya hanya beberapa kilometer dari sini ya. Lihat di barak ICU, lihat di barak itu IGD-nya ya. Di penyakit-penyakit degeneratif yang kena kanker, kena tumor. Karena tumor itu juga kalau sudah ini demamnya hebat Ustaz, serius Ustaz. Karena pernah beberapa kali yang nangani yang tumor, horor Ustaz. Ya Allah, syukur nikmat. Pernah yang tumor sini Ustaz. Gimana coba? Di leher. Tenggorokan. Tenggorokan. Itu makan tuh di bolongin di sini. Langsung ya. Nggak bisa ini, serius. Yang kanker yang tumor lidah Ustaz. Yang berubah jadi kanker. Jadi tumor dengan kanker beda ya. Tumor itu masih jinak, kanker itu sudah ganas. Awalnya dia tumor, dicokel kecil-kecil, seperti kayak sariawan. Cokel sama dia, dikasih beberapa obat antibiotik ternyata malah membesar. Ternyata itu bukan sariawan, tapi memang sudah tumor, kayak kutil gitu Tad awalnya. Diorek, mungkin ngamuk kali Tad, wallahu alam, makin membesar. Jadilah kanker Tad, sampai hampir putus Tad. Ini sudah nggak bisa minum, nggak bisa makan, bahkan bicara pun Allah berikan pertolongan. Pernah ada terapi. Sekali lagi Allah berikan pertolongan. Bukan karena kami yang hebat, semata tidak. Itu semata-mata mutlak pertolongan Allah. Jadi kita kombinasikan dengan terapi tibun nabawi. Dan mohon maaf karena dia impor konsen dan tidak mau diekspor, jadi tidak etis dipaparkan di sini. Ya. Cuma sekilas saja. Ya. Ini terjadi pada tahun 2012. Cukup lampau, 11 tahun yang lalu. Ya. Seorang pemuda dari Universitas Gunadarma, mahasiswa beliau yang hampir selesai kuliahnya, yang sedang skripsi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, begitu. Alhamdulillah. Ya terkait dengan demam ya, tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz bagaimana demam itu muncul. Yang pertama tadi dari luka yang kita dapatkan, mungkin dari terjatuh dari kendaraan, kecelakaan seperti itu ya, ataupun gigitan binatang ya, itu terjadinya demam. Nah ini tadi juga sudah diberikan solusinya ya untuk kita yang sering demam. Ini bisa mengkonsumsi madu ya, tadi air zam-zam, kemudian juga tadi itu apa Ustaz ya, untuk air zam-zam, madu ya, air zam-zam, madu, beberapa jus juga bisa Tad. Jus buah ya. Tapi jangan pakai gula putih, gunakan madu pemanisnya atau gula aren. Oh gitu. Iya, kayak jus jambu ya, jus melon itu kan mendinginkan. Iya. Jadi tapi kan jangan pakai ini es. Jangan atuh Tad. Jangan, atau es mah tambahin lagi atuh. tambah demam atuh. Ya masa dingin tuh jangan pakai es, itu kan sudah sesuatu yang lain ya. Malah es bisa jadi penyebab timbulnya demam juga Ustaz. Timur radang kalau si anaknya punya masalah dengan pencernaan. Yang banyak terjadi case semacam ini kan pada anak-anak ya, jajanan sembarangan apa ya. Kayaknya memang jarang ya. Misalkan kita lagi demam, meriang, jarang yang terpikir minum jus gitu kan. Boro-boro. Paling ya, ingatnya kan ke obat warung. Obat warung ya, ataupun dikompres gitu. Dikompres kan. Ternyata banyak treatment lain ya. Ternyata masih banyak treatment lain, tapi treatment lain mohon maaf tidak bisa diekspos di sini karena ada kode etik ya. Ini adalah khusus untuk terapis.
Karena kalau diekspos sembarangan nanti salah mengartikan SOP-nya. Paham ya Tan ya? Supaya tidak terjadi malpraktek ya. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Waktu kita sudah habis, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan kembali ya untuk pembahasan yang lainnya. Insyaallah kita akan informasikan ke para pendengar semuanya melalui WhatsApp ya, seperti itu. Setiap hari Rabu pagi pukul 10 ya sampai dengan pukul 11, 1 jam seperti itu ya. Semoga 1 jam ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Tadi membekali diri kita ketika kita terjangkiti demam, kita harus berbuat apa? Ya tadi sudah diterangkan. Semoga pendengar bisa mengingat ataupun mencatat ya tadi poin-poin yang telah disebutkan oleh Al-Ustaz. Terima kasih banyak kepada pendengar melalui Facebook ataupun melalui frekuensi yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat, kemudian juga bisa diamalkan. Dan kepada Ustaz, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urusan antum Ustaz di klinik dan membawa manfaat untuk banyak orang. Amin. Ilmu yang antum miliki. Amin. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari talk show interaktif Kesehatan Tibun Nabawi di kesempatan siang ini. Semoga istiqomah mendengarkan Radio Cahaya FM. Kemudian juga kami ingatkan yang ingin berdonasi, yang menyalurkan infak terbaiknya silahkan ke Radio Cahaya FM untuk operasional. Bisa menghubungi 0816 228904 untuk informasi lebih lanjutnya seperti itu ya. Yang ingin menjadi pendengar setia juga silahkan dikirimkan data pribadi sahabat semuanya dengan nama ya, nama, tanda pagar, alamat lengkap seperti itu ya. Ini saja yang bisa kami sampaikan kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.